Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 1% lebih ke angka 6.485. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini mana naik lumayan tinggi, pada IHSG turun 1% lebih. Salah satu sentimen positif mungkin karena ada kasus korupsi di Pertamina. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Akra yang hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 1.310. Jika kita perhatikan di grafik, secara pergerakan Akra sebelumnya memang sudah mulai membaik. Bisa kita lihat di Desember mencoba break garis EMA 50, Akra gagal break, lanjut turun, sempat menyentuh 1040, berhasil rebound, kembali mencoba break garis EMA 50 gagal, sempat bertahan di 1100 dan setelah itu bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50. Setelah berhasil break garis EMA 50 memang sempat terkoreksi kembali mengetes garis EMA 50 dan jika kita perhatikan support ini sudah berubah jadi support lumayan kuat di sekitar 1200 dan hari ini Akra berhasil melanjutkan kenaikan. Dan kenaikan hari ini membuat Akra kembali mengetes garis EMA 150 di harga 1320. Kenaikan tinggi hari ini memang belum mengkonfirmasi Akra berhasil break garis EMA 150, tapi secara pergerakan Akra sudah mulai menarik selama kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau hold satu selama Akra tidak turun kembali bawah 1200. Kenaikan tinggi Akra karena memang sentimen dari kasus minyak mentah Pertamina. Jadi salah satu sentimen dari kasus minyak mentah ini, banyak yang tidak mau isi bensin di Pertamina pindahnya ke Akra. Jadi salah satu sentimen yang didapat Akra, dan Akra merupakan salah satu saham masuk watchlist kami berantem teman member untuk minggu ini. Selain Akra ada NCKL juga nanti akan coba saya bahas. Jadi secara teknikal Akra kami masukkan ke watchlist karena minggu ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan karena sebelumnya garis EMA 50 merupakan resisten kuat, apabila berhasil break ini akan berubah menjadi support kuat. Dan saya sudah mencapai target di garis EMA 150. Dan jika kita lihat broker summary, asing memang terpantau hari ini keluar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi karena saat ini Akra sudah naik tinggi, apabila teman-teman sekarang baru mau coba pantau dan entry, menurut saya lebih oke dah wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 atau tunggu kembali di sekitar harga 1200 atau garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 150 apabila memang ini belum terkonfirmasi break. Oke, sekarang kita coba lihat Elsa. Elsa jika kita lihat beda dengan Akra, Elsa hari ini masih lanjut turun. Dalam 2 hari terakhir ini juga Elsa terus melemah. Sebelumnya mencoba bertahan di harga 420, Elsa bisa bertahan tapi saat itu tembus dan saat ini malah menembus harga 400. Dan jika kita perhatikan sekarang sudah dekat dengan support di 380. Jadi secara pergerakan Elsa saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Tapi jika kita lihat broker summary pada penurunan Elsa hari ini, asing terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary ini terpantau bukannya ada distribusi, ini malah ada akumulasi. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena saat ini 1 minggu terakhir sudah turun main dalam, saya bisa coba tunggu di sekitar 380. Apabila besok Elsa terpantau bisa bertanda rebound dari garis support 380 dengan candle hijau, saya bisa coba spekulatif buy. Tapi jadikan 400 untuk target swing jangka pendeknya. Karena bisa bertahan dari 380 tapi mencoba break 400 ternyata gagal. Secara teknikal Elsa masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Dengan target penurunan berikutnya apabila 380 tembus itu di 350. Jadi secara teknikal ingat Elsa masih bergerak downtrend, masih belum membentuk high low, jadi masih sangat beresiko apabila teman-teman ingin coba entry. Jadi harus punya trading plan yang jelas. Nah sekarang saya akan coba analisa saham NCKL. NCKL secara teknikal memang masih belum oke. Tapi minggu ini kami masukkan ke watchlist karena mulai mencoba untuk membentuk high low. Tapi untuk target entry adalah apabila memang berhasil naik di atas 650. Dan jika kita lihat minggu ini mencoba naik di atas 650 secara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Hari ini juga mencoba untuk naik di 650, ternyata penutupan kembali turun 1% lebih ke 635. Sedangkan untuk support terdekat ada di 600.
Jadi untuk NCKL apabila teman-teman ingin coba masukkan ke watchlist, misalnya saat ini masih bisa coba dipantau, lebih oke adalah buy on breakout apabila NCKL berhasil break 650, atau apabila mencoba spekulatif buy coba tunggu di 600. Tapi lebih oke adalah buy on breakout karena akan lebih jelas secara pergerakan, karena apabila berhasil break ada potensi untuk menuju 700 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 710. Dan jika kita lihat broker summary pada penurunan NCKL hari ini turun 1%, dan bisa kita lihat asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi ini salah satu alasan juga kami masukkan ke watchlist walaupun secara tren masih sangat downtrend, karena asing sudah mulai masuk, ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita lihat penurunan hari ini bukannya ada distribusi, ini terpantau masih ada sedikit akumulasi di top 1-nya. Jadi untuk NCKL apabila teman-teman saat ini punya, misalnya masih bisa di hold selama 600 tidak terlewati. Tapi untuk ingin coba entry, misalnya wait and see dulu, tunggu konfirmasi berhasil naik di atas 650 baru lebih oke untuk ikutan entry. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Cleo. Cleo dalam 1 minggu terakhir memang turun sangat dalam, atau 2 minggu terakhir turun sangat dalam karena gagal naik atau bertahan di atas 1600. Minggu ini sempat menyentuh garis EMA 150 dan hari ini mencoba untuk bangkit. Jadi hari ini jika kita lihat naik hampir 3% ke 1400, tapi candle hari ini tidak begitu oke, masih mencoba break 1400 karena 1400 saat ini kembali menjadi resisten, dan di atasnya juga garis EMA 50 di 1455 ini juga masih resisten. Jadi secara teknikal Cleo saat ini sudah tidak uptrend karena sudah turun bawah garis EMA 50. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150 sampai 1300, minimal Cleo masih belum terkonfirmasi downtrend untuk tren jangka menengah. Jadi masih ada potensi untuk sideways. Dan jika kita perhatikan untuk Cleo pada kenaikan hari ini, asing terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar, dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau semua tidak ada akumulasi. Jadi secara teknikal atau secara candle hari ini tidak begitu oke, dan ternyata belum ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman ingin coba enter lebih oke, menurut saya ada wait and see dulu. Apabila besok masih gagal naik di atas 1400, sebaiknya misalnya lebih oke dan tunggu kembali Cleo terkoreksi ke garis EMA 150 sampai 1300. Apabila kembali terkoreksi masih bisa bertahan, baru coba ikut entry. Dan tetap jadikan garis EMA 50 sampai 1500 untuk target take profit atau target swing jangka pendeknya. Karena bisa saja bisa bertahan dari garis EMA 150, tapi mencoba break garis EMA 50 apabila gagal, secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah atau malah menembus 1300 dan melanjutkan downtrendnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.